Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkot Banjarmasin resmi melaunching kalender of event 2024 yang akan menampilkan 39 kegiatan sepanjang tahun, baik tingkat kota hingga nasional yang diharapkan menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Seribu Sungai. Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya sebagai satu kota pariwisata, sehingga sepanjang tahun siap menggelar beragam kegiatan baik berskala kota hingga nasional. Hal ini setelah Wali Kota Ibnu Sina secara resmi melaunching kalender of event 2024 di kawasan Banjarmasin Tempo Dulu di Jalan Simpang Hasanuddin Minggu malam. Nantinya ada 39 event yang berlangsung mulai dari pagelaran seni budaya, Banjarmasin Sasirangan Festival, Dekreso, dan lainnya. Tak ketinggalan kegiatan bernuansa religi pun tersaji yang dihadiri ratusan ribu hingga jutaan jemaah, seperti Haul Guru Zuhdi pada bulan Maret dan Haul Habib Hamid bin Abbas Bashim atau Habib Basiri pada November mendatang. Dari 39 event tersebut, 17 diantaranya dilaksanakan Pemko, 17 oleh masyarakat atau komunitas, 9 dari UPTD Taman Budaya, dan 1 dari Dinas Pariwisata Provinsi. Bahkan 2 diantaranya merupakan kegiatan berskala nasional, yaitu adalah peringatan Hari Kanker Sedunia, di mana Banjarmasin sebagai tuan rumah, dan Rapat Kerja Nasional Jaring Kota Pusaka Indonesia, yang rencananya akan dihadiri 70 kota se-Indonesia. Dalam rangka menghidupkan suasana kota, melihat tadi kehidupan ekonomi, pariwisata, jasa, perdagangan, semua. Kita optimis setelah kepemimpinan nasional sudah selesai pemilihan, ke depan kita ingin agar setelah ini kota-kota di Indonesia termasuk kota Banjarmasin siap menyambut Indonesia yang lebih baik. Kemudian kota Banjarmasin juga insya Allah semakin berbenah. Dan ini adalah tahun terakhir kami berharap apa yang sudah kita lakukan selama ini, selama 2 periode ini, kita persembahkan seluruhnya untuk warga kota Banjarmasin dan seluruh pengunjung yang datang ke kota Banjarmasin. Kegiatan ini sekaligus peresmian revitalisasi kawasan kota lama yang dibenahi Dinas PUPR pada tahun anggaran 2023 yang kini tampak terlihat lebih estetik dan tertata rapi, mulai dari jalan utama, drainase, dan lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara menggelar workshop pembentukan dan pengelolaan tim tangkap insiden siber atau CSIRT di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Di zaman yang serba digital saat ini, ancaman serangan cyber yang bersifat kompleks harus menjadi perhatian khusus baik oleh individu, institusi maupun organisasi pemerintahan. Apalagi kini email sosial media yang dikelola itu dapat dikategorikan sebagai aset berharga yang sewaktu-waktu bisa saja rentan dibobol, dicuri oleh hacker. Untuk itu, Pemkot Banjarmasin menyiapkan langkah upaya kolektif untuk meningkatkan keamanan cyber di lingkungan pemerintah, termasuk upaya pencegahan sedini mungkin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihsan Budiman menyebut langkah pembentukan tim insiden cyber tersebut dinilai penting untuk merangkul dan membekali para peserta dalam upaya mewujudkan keamanan cyber di lingkup di masing-masing SKPD, yang berharap workshop ini dapat menghasilkan tim tanggap insiden yang terampil, profesional, tangguh, dan mampu memberi perlindungan dari adanya ancaman cyber. Nantinya peran agen CSIRT memiliki tugas diantaranya pemantauan keamanan sistem elektronik, inventarisasi aset dan resiko, penanganan insiden cyber, pelaporan, literasi, dan berbagai informasi kepada sesama di lingkup SKPD. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, sementara itu aplikasi ngaji.ai merupakan solusi belajar dengan mudah. Bagi pengguna aplikasi akan mendapatkan umpan balik yang akurat secara langsung terhadap cara pengucapan dan pelafalan yang pada seolah-olah sedang belajar dengan guru dimanapun dan kapanpun. Aplikasi Ngaji AI, solusi belajar dengan mudah bagi pengguna aplikasi, akan mendapatkan umpan balik atau feedback yang akurat secara langsung terhadap cara pengucapan dan pelafalan, seolah-olah sedang belajar dengan guru dimanapun dan kapanpun. PT Novo Indonesia Belajar Vokal AI sebagai salah satu mitra kerja dalam hal mewujudkan aplikasi belajar mengaji secara digital. Badan usaha ini merupakan mitra ideal untuk membangun aplikasi tersebut yang telah memiliki teknologi unik dan teruji. CEO Vokal AI, Fanya Sunanto, yang hadir dalam Seminar Nasional Al-Quran di Era Digital,
mengaku antusias saat Sutarto menemuinya dan menyampaikan keinginan untuk membangun aplikasi belajar mengaji bersama perusahaannya. Lewat teknologi tersebut yang dikembangkan Vokal AI, pengguna aplikasi akan mendapatkan umpan balik atau feedback yang akurat secara langsung terhadap cara pengucapan dan pelafalan, seolah-olah sedang belajar dengan guru dimanapun dan kapanpun. Jadi itu sebabnya kami buat aplikasi ngaji.ai ini supaya mereka bisa belajar ngaji kapan saja, di mana saja, waktunya diatur. Nah, dan yang paling penting itu ada feedbacknya. Karena kalau kita belajar ngaji kan kita harus tahu ini pengucapannya benar apa enggak ya gitu. Tajwidnya benar apa enggak gitu. Nah, ini yang kami coba solve atau kita beri solusi dengan penggunaan ngaji.ai. Jadi bisa belajar ngajinya sendiri, nggak pakai guru ngaji, tapi kita tetap dapat feedback bahwa oh ini pelafalannya benar, oh ini pelafalannya salah, jadi apa yang mesti diulang gitu. Hal senada juga disampaikan Direktur Yuk Mengaji Center Dr. Rusdiansa. Melalui aplikasi ini makin lengkap karena Ngaji AI juga menyediakan materi beragam dan berjenjang agar pengguna dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari aplikasi Ngaji AI ini, yang pertama dia punya feedback. Alhamdulillah kemarin kebetulan lembaga kami Yuk Mengaji Center itu ditunjuk oleh tim dari Novo Indonesia Belajar sebagai pertama recorder data. Anak-anak itu di membaca Quran, kemudian mereka itu direkam dan suaranya itu masuk dalam machine learning. Nah, jadi suara mereka itu nanti yang menjadi feedback daripada kita baca Quran. Jadi ketika kita membaca Quran misalnya, kemudian ada feedback dari apa namanya, dari aplikasi itu, nah dia kan dia dinilai seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah tersosialisasikan di kalangan mahasiswa, di kalangan santri dan orang tua serta penggiat pendidikan Al-Quran. Wartasia, Banjar TV. Pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-119 Kodim 1007 Banjarmasin tahun 2024 resmi berlangsung pada Selasa 20 Februari saat apel bersama yang dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin. Selama 1 bulan ke depan dari 20 Februari hingga 20 Maret, Kodim 1007 Banjarmasin melaksanakan TMMD ke-119. Mengawali kegiatan ini dilaksanakan apel dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, dihadiri Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infantri Arman Aris Salo, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo, dan unsur Forkopimda Kota Banjarmasin. Arifin mengungkapkan rasa syukur atas penyelenggaraan TMMD ke-119 di Kota Banjarmasin. Ia pun berharap kerjasama yang terjalin antara TNI dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang baik, mengingat program TMMD tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan UMKM dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti adanya bazar sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita tentunya inilah kerjasama antara TNI bersama masyarakat, ya, terlihatlah sinerginya yang baik, sehingga sudah nanti program-program juga nampak pada infrastruktur, tapi juga mungkin juga ke UMKM dan lain sebagainya, dan keahlian masyarakat pun juga diterapkan ya pada NIM-nya. Jadi bukan hanya infrastruktur, tapi juga mungkin kita hari ini juga ada basar. Ini adalah kepedulian dari TNI kepada masyarakat. Inilah kita namanya bersatu, TNI bersama masyarakat untuk membangun wilayah kita di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Kolonel Infantri Arman Aris menyatakan TMMD kali ini dilaksanakan di Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. Akan membangun 6 jenis jembatan kayu dengan berbagai ukuran, pos kamling, musola, MCK, dan tempat wudhu, di samping kegiatan non-fisik lainnya, serta berbagai penyuluhan bersama Polri. Kemudian kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik seperti penyuluhan tentang Kamtipmas, penyuluhan tentang narkoba, penyuluhan tentang hukum, penyuluhan tentang mungkin ada di sekitar masyarakat yang ingin masuk TNI, ingin masuk Polri, ya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu sasaran-sasarannya akan kita laksanakan akan depan. Karena TMMD ini adalah operasi bakti. Kenapa operasi? Karena ada waktu. Ada waktu di situ, pembukaan tanggal 20 Februari, nanti insya Allah berjalan lancar aman penutupan tanggal 20 Maret. Anggota yang terlibat itu ada 150 orang, terdiri dari batalion 621 itu sekitar 50 orang, kemudian anggota Lanal ada sekitar 5 orang, anggota
anggota AU itu ada sekitar 5 orang. Kemudian kita juga mengambil dari polisi yang membantu kita, ada Polri, jadi juga semua 150 orang. Harapannya kegiatan ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini, jelang tibanya bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pokok alami kenaikan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.